Selamat malam dan selamat salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara dan yang ada di rumah. Kiranya dalam keadaan sehat dan kiranya Tuhan Yesus terus menjaga dan menyertai kita sekalian. Secara khusus di tengah ancaman COVID-19, dimanapun kita berada, bersama keluarga Bapak Soekarno, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Kiranya ibadah ini mengingatkan kita atas penyertaan dan pertolongannya. Selamat beribadah. Selamat malam Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelumnya kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak Saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8. Baitnya yang pertama, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kidung Jemaat nomor 8, baitnya yang pertama. Bagimu Tuhan, nyanyianku kita nyanyikan bersama. Bagimu Tuhan, nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang penuh berkat dan kebaikan. Kami sekeluarga datang untuk menyembah-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur dan sukacita oleh karena pertolongan-Mu. Sertailah ibadah kami ini, dan ketika kami membaca Alkitab, terangilah pikiran kami untuk merenungkannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kami dibenarkan dan memperoleh berkat-berkat-Mu. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari kitab Maleakhi pasal 1. Kitab Maleakhi pasal 1 dibacakan dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14, yang berkata demikian. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam, yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu,
firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia Bapak Saudara, kita yang mendengar dan yang mau melakukan di dalam hidup beriman. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Maleaki, maka di dalam kitab Maleaki ini dipenuhi dengan perdebatan. Perdebatan ini apakah antara nabi dengan umat ataukah Tuhan dengan umat. Terlepas dari dengan siapa perdebatan itu terjadi, tapi sekali lagi isi Alkitab dari Maleaki isinya dipenuhi dengan perdebatan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca tadi dari ayat 6 sampai ayat yang ke-14, bagaimana umat memperlakukan Tuhan. Tuhan yang di sepanjang sejarah perjalanan umat Israel khususnya, pertolongan, perbuatan Allah sudah sedemikian rupa. Ketika mereka lapar, Tuhan memberi makan, dan ketika mereka kehausan, Tuhan memberi minum. Bahkan ketika mereka diserang oleh lawan-lawan mereka, Tuhan menjadi benteng. Tuhan menjadi kekuatan bagi umat Israel. Tetapi sekali lagi, bacaan kita pada hari ini menunjukkan bagaimana umat Israel membalas kebaikan dan pertolongan Tuhan itu. Mereka menghinakan Tuhan. Mereka menajiskan mezbah, di mana mezbah adalah juga menjadi bagian lambang kehadiran Allah. Bagaimana mereka mempersembahkan binatang-binatang yang cacat. Sekalipun mereka memiliki binatang yang baik, tapi binatang yang cacat, yang buta, yang timpang, yang dipersembahkan kepada Allah. Betapa Allah, kalau kita lihat dalam bacaan tadi, direndahkan. Lebih rendah dari seorang bupati. Sementara mereka berjumpa dengan seorang bupati dengan penuh hormatnya. Tetapi di hadapan Allah, mereka sangat-sangat merendahkan Allah. Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara membaca ini, adakah keprihatinan dari Bapak Ibu Saudara? Sikap umat yang sedemikian rupa terhadap Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika semua ini mau kita refleksikan di dalam kehidupan kita, pertama-tama Bapak Saudara, siapapun kita diperkenan punya keinginan. Keinginan apapun kita diperkenan selama kita hidup. Bahkan kita juga diperkenankan untuk memiliki cita-cita. Sebesar apapun cita-cita kita. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi yang perlu kita sadari adalah
Bahwa ketika kita membangun apa yang menjadi keinginan kita, ketika kita membangun apa yang menjadi cita-cita kita, apakah itu bersifat pribadi ataupun cita-cita di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, maka yang harus kita sadari bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, itu bisa runtuh di tengah jalan. Runtuh di tengah jalan bisa diakibatkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Kondisi inilah yang harus kita sadari ketika kita membangun sebuah cita-cita, ketika kita mengembangkan apa yang menjadi keinginan di dalam hidup kita. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa umat Israel sedemikian rupa merendahkan Tuhan? Seperti apa yang sudah digambarkan di depan tadi. Sesungguhnya bahwa umat begitu kecewa dengan Tuhan. Mereka, umat Tuhan pada saat itu betul-betul menaruh harap kepada Tuhan. Tetapi realitas yang mereka hadapi, mereka ada di dalam penderitaan. Tetapi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita kemarin berbicara tentang kitab Hagai, bagaimana Zerubabel diperintahkan untuk membangun bait Allah. Pada zaman Malaki ini Bapak Saudara, bait Allah itu sudah berdiri. Tetapi sekali lagi, ketika bait Allah itu berdiri, justru umat merendahkan Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapakah orang Israel menjadi kecewa kepada Tuhan? Mengapa mereka sedemikian rupa merendahkan Tuhan? Sesungguhnya, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita umat Israel pada saat itu tidak terwujud. Berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan, dengan apa yang dipikirkan, berbanding terbalik realitas yang mereka hadapi. Kenyataan inilah, kenyataan dalam kondisi yang terbalik inilah. Maka ketika mereka awalnya memuja Tuhan, tapi pada akhirnya mereka juga terbalik dengan merendahkan dan menghinakan Tuhan. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap situasi seperti itu sebagai Kristiani? Apa sikap kita? Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua pandangan yang harus kita tolak dalam kehidupan kita. Pandangan yang pertama adalah ketika kita bicara tentang utopis. Pandangan utopis. Utopis ini Bapak Saudara berbicara begini, bahwa dengan otomatis kita yakin atau manusia yakin bahwa apa yang dibuat tangan manusia pasti bisa diubah dengan tangan manusia. Bahwa manusialah yang menciptakan masyarakat, bukan sebaliknya. Itu yang pertama, pandangan utopis. Pandangan utopis ini menganggap bahwa segala sesuatunya, bahkan masyarakat dan lingkungannya itu manusia sendiri itu yang menciptakannya. Dan manusia bisa mengubahnya. Pandangan ini harus ditolak dalam kacamata iman Kristiani. Pandangan yang kedua, Bapak Saudara, adalah fatalis. Pandangan fatalis ini, mereka percaya bahwa manusia adalah makhluk yang serba ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Manusialah yang mesti menyesuaikan diri dengan terhadap sekitarnya. Pada pandangan yang kedua ini, fatalis, menunjukkan bahwa manusia itu tergantung daripada kekuatan-kekuatan yang ada di luar dari dirinya sendiri. Jadi intinya dalam pandangan fatalis ini, bahwa manusia tergantung dengan kekuatan yang ada di luar dirinya. Mengapa Bapak Saudara dua pandangan ini harus ditolak di dalam konteks iman Kristiani kita? Yang pertama Bapak Saudara, kalau ada pandangan bahwa segala sesuatu termasuk masyarakat yang ada di sekitar kita itu adalah manusia yang membentuknya dan manusia bisa mengubahnya, tentu itu bertentangan dalam pemahaman iman kita bahwa segala sesuatu dibentuk oleh Allah, bukan manusia yang membentuknya. Itu sebabnya berbeda dengan pandangan kita. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, kalau manusia ada di bawah kekuatan-kekuatan lain di luar dirinya, di satu sisi ada benarnya.
Bahkan dalam konteks relasi kita dengan Tuhan, kita harus patuh dan taat kepada Tuhan. Tetapi Bapak Saudara, ketika kita bicara tentang iman Kristiani, bukankah Allah memberikan kehendak bebas kepada kita? Allah menuntut kita untuk hidup taat dan setia, tetapi tidak mutlak. Ada kebebasan bagi kita. Kita mau patuh taat kepada Allah atau tidak, urusan kita sendiri. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya, apakah, ayo mari ikut aku, kalau kamu tidak ikut saya cambuk kamu? Ada? Mana bagian Injil yang mengatakan kalau murid-murid pada saat itu tidak ikut Yesus lalu dicambuk? Ada. Kalau ada mungkin Injil itu berbeda dan perlu diselidiki kalau ada. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua pandangan ini harus jauh dari kehidupan kita sebagai Kristiani. Lalu kalau kita tidak ikuti dua pandangan tadi, utopis dan fatalis, pandangan apa yang harus ada pada kita? Pandangan yang ada pada kita dan sebagai sikap kita, sikap yang realisme terhadap sebuah pengharapan. Realisme pengharapan inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun cita-cita, ketika kita punya keinginan, maka harus diiringi dengan pemahaman realisme pengharapan. Apa itu Bapak Saudara realisme pengharapan? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengharapan, pandangan pengharapan realisme, bahwa yang pertama, sebagai Kristiani, kita harus mampu menerima sebuah realitas. Itu yang pertama. Apapun realitasnya, apakah realitas itu menyenangkan ataupun realitas itu tidak menyenangkan? Apakah realitas itu menyukakan hati ataukah realitas itu mendukakan hati? Setiap Kristiani harus mampu untuk menerima realitas itu. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, dalam pandangan realisme pengharapan, bahwa ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kalau dikatakan kita manusia yang terbatas, itu berarti kita bukan manusia yang serba bisa. Bisa ini, bisa itu, bisa yang lain dan sebagainya. Tidak. Ada yang tidak bisa kita perbuat. Itu sebabnya bertentangan dengan dua pandangan tadi. Kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan ini ada yang tidak bisa kita buat. Berdasarkan pandangan atau pandangan realisme pengharapan ini, maka sekali lagi Bapak Saudara, kalau ini yang kita pegang dalam kehidupan kita, kita akan jauh berbeda dengan umat Israel pada saat itu. Mengapa umat Israel pada saat itu sampai menghinakan Tuhan dengan sedemikian rupa? Karena mereka tidak punya pandangan seperti apa yang tadi sudah dikatakan di dalam realisme pengharapan. Mereka jatuh dalam pandangan utopis dan fatalis, sehingga mereka berani merendahkan Tuhan dengan segala persembahan-persembahan yang diberikan kepadanya. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi dikatakan tentang umat Israel yang sedemikian rupa sampai mempersembahkan hal-hal yang menghinakan Tuhan, maka ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Dengan pemahaman realisme pengharapan tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menjadi sama dengan umat Israel ketika apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak tercapai? Apakah kita juga akan menghinakan Tuhan? Tentunya Bapak Saudara, dalam pandangan yang benar, kita tidak akan sampai merendahkan Tuhan. Bahkan kita akan hidup dalam takut akan Tuhan. Di dalam hidup yang takut akan Tuhan itu, pertanyaannya buat kita Bapak Saudara, kalau dikatakan bahwa hidupmu adalah persembahan yang hidup bagi Allah, apa yang ingin kau persembahkan dalam hidupmu? Apakah hidupmu yang dalam tanda petik
yang mendukakan Tuhan yang mau dipersembahkan kepada Allah? Ataukah perilaku kita yang jauh dari apa yang Tuhan perkenankan? Apakah itu yang mau kita persembahkan kepada Allah? Kalau itu yang kita persembahkan, saudara, sadarlah dan bertobatlah. Karena apa? Karena kita sudah merendahkan Allah. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa aku begitu besar di antara bangsa-bangsa. Artinya, Bapak Saudara, Allah itu harus kita tinggikan dalam hidup kita dengan segala persembahan yang baik. Bahkan dalam tradisi Yahudi, Bapak Saudara, itu sebabnya dalam tradisi Yahudi, ketika mereka memberikan persembahan, korban, apakah itu lembu, apakah itu domba, apakah itu burung perkutut, apakah itu burung merpati, semuanya jauh dari cacat. Itu sebabnya mereka harus mengorbankan binatang-binatang itu dengan membeli dari bait Allah. Karena hewan-hewan yang ada di bait Allah dipelihara sedemikian rupa dan dianggap binatang-binatang yang dipelihara di bait Allah ini adalah hewan-hewan, binatang-binatang yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi Bapak Saudara mulailah bertanya pada hari ini, persembahan yang baik yang seperti apa kepada Tuhan yang mau kita berikan dalam hidup kita? Apakah kebohongan-kebohongan yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Ataukah hidup yang tidak berkeadilan yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Apakah hidup yang tiada kasih itu yang mau kita persembahkan kepada Allah? Hati-hati Bapak Saudara. Jangan sampai Tuhan mengacungkan tangannya dalam hidupmu. Hati-hati. Bapak Saudara, firman ini bukan memberikan suasana yang mencekam, yang menakutkan tentang Allah yang bisa menghukum. Tetapi firman ini menyadarkan kepada kita, persembahkanlah yang terbaik dari hidupmu. Persembahan hidup yang tiada noda, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Karena persembahan yang tiada noda itulah yang diperkenan oleh Allah. Kiranya firman ini menuntun kita menjadikan hidup kita persembahan yang tiada noda kepada Allah. Bapak Saudara, berupayalah, berjuanglah, memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kita masing-masing. Dan ketika kita mau melakukannya, percayalah, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Saudara, kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman yang tertabur bagi kami. Mata hati kami terbuka ketika kami mengoreksi persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Mungkin saja pemahaman kami sebagai Kristiani, ketika kami sudah memberikan kolekte, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa persembahan yang hidup adalah kehidupan kami. Dan kami juga menyadari bahwa sesungguhnya Engkau melihat kehidupan kami. Dan untuk itu Tuhan Bapa, kami memohon kekuatan daripada-Mu agar hidup yang Engkau anugerahkan dapat kami persembahkan kepadamu dengan tiada noda, dengan hidup yang ada di dalam ketaatan dan kesetiaan. Sehingga ya Tuhan, ya Bapa, kami jauh dari amarah-Mu, tapi kami didekatkan dengan cinta kasih-Mu, bahkan dengan berkat-berkat-Mu. Maka biarlah dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ya Bapa, jauhkanlah segala perilaku kami, perkataan kami, pendengaran kami yang dapat menodai kehidupan kami sebagai persembahan bagi Tuhan.
Ya Tuhan ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang telah tertabur pada malam hari ini secara khusus boleh menjadi landasan bagi kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Karno, Bapak Beni, Bapak Antoni, Bapak Catur, Bapak Marlon, Bapak Faris, yang boleh hadir bersama-sama dengan keluarga pada malam hari ini, beribadah kepada Tuhan. Dan bagi kami masing-masing yang ada di rumah masing-masing, biarlah firman itu juga menjadi landasan kami berpijak di dalam menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami beriman. Ya Tuhan ya Bapa, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang menghadapi pergumulan, keluarga-keluarga yang sedang menghadapi anggota keluarga yang sedang sakit. Ya Tuhan ya Bapa, lawatlah mereka semua. Karena kami percaya ketika Tuhan melawat, maka mereka juga akan dikuatkan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya ya Tuhan ya Bapa, mereka terus hidup dalam pengharapan dan hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, akhirnya sebentar kami akan keluar dari persekutuan ibadah keluarga di malam ini. Dan kami akan kembali dalam segala aktivitas kami masing-masing. Kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga kami berjalan seiring dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, inilah doa kami. Dan biarlah apa yang tidak terucapkan, Engkau menyempurnakan dan Engkau menggenapinya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah firman Allah. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 286, baitnya yang pertama. Bumi dan langit pujilah, kita nyanyikan bersama. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalannya tentu. Bapak saudara, mari kita berdiri. Kita membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Inilah persembahan yang kami bawa kepadamu dari hati yang sungguh bersyukur dan bersuka cita atas kelimpahan berkat di tengah keluarga kami. Berkenanlah Engkau menerima dan menguduskannya. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Bapak saudara yang terkasih, masih dengan tetap berdiri, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 379, baitnya yang pertama. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti, kita nyanyikan bersama.
yang mau dibimbing oleh Tuhan, dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan keluar dari persekutuan ibadah ini. Kiranya pujian dan doa yang telah kami naikkan bagimu berkenan di hadapanmu, dan saatnya kami akan menerima berkat yang kau berikan kepada kami. Pengampunan dari Tuhan Yesus dan cinta kasih dari Bapa dan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang dan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah keluarga malam ini telah selesai. Bapak Saudara, kiranya Bapak Ibu tetap memperhatikan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa memakai masker. Kita berjumpa lagi di hari Rabu yang akan datang. Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam.